Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, saudara yang kasih, saya ucapkan selamat malam. Salam untuk kita semua. Saudara yang ada di rumah, saudara lewat Facebook, lewat Zoom, mari kita bergabung bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan malam hari ini. Rahasia untuk menang dalam doa puasa sederhana. Jangan ingat kapan bukanya, saudara yang kasih, ya. Jangan ingat, kalau saudara berdiri ngomong sini nanti orang tambah lama. Saudara lupa saja, karena rahasia doa puasa itu bukan kapan buka, kapan tutupnya. Rahasia doa puasa adalah menikmati Tuhan dalam hidup kita. Persekutuan, bukankah persekutuan dengan orang yang saudara cintai tidak ada batas? Bukankah persekutuan dengan orang yang saudara senangi tidak ada batas? Demikian persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa dan puasa tidak ada batasnya. Orang yang tunggu kapan buka, dia berpuasa karena kekuatan dirinya sendiri. Nah, umat Tuhan, rahasia mengalami kelimpahan di saat kekurangan dan kelaparan. Kita sudah bahas melewati bagian yang pertama, beberapa hal penting. Kita menjadikan persekutuan dengan Tuhan, mencari persekutuan dengan Tuhan seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Dan malam ini ada beberapa poin penting lagi yang akan kita lanjutkan di sesi yang kedua ini, yaitu kita awali dengan hancurkan cinta uang dengan menjadi dermawan. Katakan amin. Bukan mengganti nama menjadi dermawan, saudara kasih, tapi menjadi dermawan. Dermawan tidak perlu mesti Anda punya segudang uang, sekantong uang. Dermawan diperlukan dari hati. Anda juga tidak perlu nama dermawan. One cukup, saudara yang kasih, ya. Siapapun nama saudara, tapi katakan dermawan dimulai dari hati saya. Entah hati di sini, entah di mana, pokoknya dermawan dimulai dari hati. Amin. Nah, umat Tuhan, Tuhan ingin kita tahu bahwa ketika kita memberi, kita tidak hanya akan menerima panen atau tuaian rohani, tapi juga panen finansial. Saudara mesti tahu itu. Jika Tuhan ingin menabur secara finansial dan tidak mengharapkan untuk kita menuai apa-apa, mengapa Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat yang ke-38, berilah dan itu akan diberikan kepadamu. Baca bersama saya. Takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, yang dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang sama yang kamu pakai akan diukurkan kembali kepada kamu. Haleluya. Yesus sendiri yang mengajarkan. Jadi kita mesti mengharapkan bukan saja panen atau tuaian, pewahyuan, pemahaman kebenaran firman Tuhan, tapi ketika kita memberi, ketika kita menabur, ketika kita menjadi hati yang dermawan, kita mau bagikan keuangan kita, maka Alkitab berkata, beri maka engkau beri apa? Bukan beri extra jos, saudara kasih. Bukan sekedar beri yang lain, tapi beri keuangan. Katakan memberikan keuangan, ya, mensupport, maka akan terjadi. Ini yang Yesus ajarkan. Dia ingin supaya kita menuai ketika kita memberi. Ketika kita menabur, saudara yang kasih, kita mengharapkan ada kelimpahan. Ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, ini tentang bagaimana menabur, bukan menabur padi, saudara yang kasih. Menabur benih keuangan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur atau memberi banyak akan menuai banyak juga. Saudara yang kasih, ini pengajaran dalam perjanjian baru yang kita tidak bisa hindari. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, umat Tuhan, konteks ini berbicara tentang memberi, menabur keuangan kepada orang-orang kudus di Yerusalem, sesuai dengan konteks kita baca ini.
Ayat ini tidak berbicara soal menabur benih rohani, menuai benih rohani, tidak. Ayat ini berbicara tentang menabur keuangan, mengharapkan menuai keuangan. 2 Korintus 8 ayat 9. Oleh karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia oleh karena kamu, Dia oleh karena kamu menjadi apa saudara? Miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Katakan amin kalau saudara percaya ayat ini. Haleluya. Yesus menjadi miskin di kayu salib agar melalui kemiskinannya, di 2 Korintus ayat 8 ayat 9 barusan kita baca, supaya kita mendapatkan kekayaan. Ini bukan miskin rohani, karena Yesus tidak pernah miskin rohani. Saudara mesti tangkap ini. Yesus, Anda baca dalam Alkitab, tidak pernah kita temukan Yesus miskin rohani. Tidak ada. Jadi saudara yang kasih, dia menjadi miskin, tak punya apa-apa, bukan karena dia berhutang lalu dia membayar hutangnya. Apalagi kita berkata, dia miskin oleh karena siapa? Sebutkan nama saudara. Dia miskin oleh karena siapa? Karena VLC. Dia miskin karena engkau. Dia miskin karena saya. Dan oleh karena dia miskin, dan dengan kemiskinannya terjadi transfer. Jadi Yesus memberikan kita kelimpahan jasmani termasuk keuangan dengan cara mentransfer melalui transfer kemiskinan. Haleluya. Melalui peristiwa di atas kayu salib, di sana dia transfer kepada saudara apa yang menjadi kekayaannya. Bukan saja hutang dosa dilunasi, hutang keuangan juga dapat dilunasi. Haleluya. Dia membayar hutang-hutang kita, bukan saja hutang dosa, hutang-hutang. Kalau saudara percaya engkau yang berhutang, Tuhan dapat melunasinya. Amen. Tuhan dapat membayarkan bagi Anda karena dia sudah menjadi miskin. Itu bukan satu kali lalu selesai. Kemiskinannya satu kali dan berlangsung untuk selama-lamanya, agar selama-lamanya kamu boleh hidup dari kemiskinannya, yaitu kita mendapatkan kekayaan, kelimpahan yang dia berikan kepada kita. Kita dapat memilih untuk menerima bagian yang Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk kita, atau kita hanya sekedar tahu dan berkata, oh ya nanti, bukan untuk saya, belum sekarang. Kalau saya pun belum sekarang, nanti, nggak mungkin. Nah, tetapi Anda juga bisa tetapkan bahwa penyediaan dan persediaan yang dia kerjakan karena kemiskinannya itu, ya, untuk saya, agar dalam penebusannya itu terjadi holistik, utuh. Dia menembus dosa dan menyucikan, membenarkan kita, tapi dia menebus kita dari kekurangan dan keterpurukan dari kemiskinan, agar kita bukan sekadar hidup di atas garis kemiskinan, tapi kita hidup dari kelimpahan kekayaan kasih karunia-Nya. Amen. Kita bukan hidup di atas garis kemiskinan, tapi kita hidup di bawah garis kasih karunia Allah. Kita memberi persepuluhan karena Tuhan baik. Amin, saudara. Cara lain bagi kita untuk menabur di saat kelaparan adalah memberi persepuluhan. Penting untuk kita memberi persepuluhan. Kita belajar dari bagaimana Nehemia. Dia membangun kembali bait Allah untuk dapat mengelola semua termasuk persepuluhan di dalamnya. Nah, malam ini atau di sesi ini kita akan bahas hal yang sangat penting menyangkut itu dalam kehidupan dan pelayanan Nehemia. Ketika bangsa Israel ditawan 70 tahun di Babel, umat Allah kembali ke Yerusalem. Dan waktu mereka kembali ke Yerusalem, ternyata bait Allah sudah rubuh, dan Yeremia berkeinginan untuk dia dapat membangun kembali tembok Yerusalem, ya. Nanti kalau kita baca dalam Nehemia 2 ayat yang kelima, dia berhasil menjadi seorang pemimpin, gubernur di sana. Sekarang kita lihat Nehemia 2 ayat yang ke-10.
Ketika Sanbalat orang Horon dan orang Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Tobiah, saudaraku yang kasih, Tobiah itu berarti Tuhan baik. Tobiah artinya apa, saudara? Oke. Padahal dia ini musuh Israel. Namanya tidak sesuai dengan yang dia kerjakan. Baik Sanbalat, Tobiah sangat terganggu dan tidak senang karena ada seseorang, Nehemia, sedang datang mau membangun kembali tembok reruntuhan. Kedua orang ini musuh Allah, memusuhi yang membangun tembok, di antaranya Nehemia. Dalam Nehemia 4 ayat yang ketiga, lalu berkatalah Tobiah orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara lihat betapa menghinanya orang ini. Dia sedang mengolok-olok orang Israel yang mencoba untuk membangun dengan cara mencegah agar mereka jangan membangun kembali bait suci. Ketika orang melakukan hal yang sama kepada kita, ketika kita sedang melakukan rencana Tuhan, melakukan panggilan Tuhan, tetap jangan fokus kepada gangguan-gangguan. Amin, saudara. Seperti Nehemia, dia tidak fokus. Nehemia tertuju kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang, saudaraku yang kasih, Nehemia tahu karena Tuhan memanggil dia, memberikan dia beban untuk dilakukan. Demikian pula saya dan saudara, ketika kita melayani Tuhan, melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, tugas dan panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, jangan terganggu dengan Tobiah dan Sanbalat di sekitar kita. Amen. Ada ide-ide, ada pandangan-pandangan yang mau merusak kita. Tapi fokus kepada Tuhan, karena Tuhan yang memanggil, dia akan memberikan kasih karunia kepada saudara. Nehemia dan orang-orang yang membangun kembali tembok terlebih dahulu, karena tembok diperlukan untuk melindungi bait suci dan mempertahankan bait suci dari musuh ketika dibangun tembok itu. Meskipun Tobiah berarti Tuhan baik, tapi dia adalah orang jahat yang menentang anak-anak Israel, yang menentang orang-orang Israel. Nehemia 13 ayat yang keempat. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami yang mempunyai hubungan erat dengan Tobiah. Nah, saudara lihat, ini mulai ada permainan. Ternyata imam punya hubungan tersendiri dengan Tobiah. Ini imam, saudara kekasih. Tapi ada hubungan yang kurang beres. Nah, kita akan belajar di sini. Dari selama di masa itu, Eliasib dia seorang imam besar, dan ketika dia menjadi imam besar di sana, sayangnya dia bersekongkol, dia bersekolusi dengan musuh Israel yang namanya Tobiah. Sehingga dia menyerahkan sebuah kamar tertentu di bait Allah itu untuk dikuasai isinya oleh Tobiah. Nah, saudaraku yang kasih, kita belajar di sini bagaimana kita akan mendapatkan kelimpahan dengan cara mengatur, mengelola persembahan yang harusnya, yang perlu kita lakukan di dalam meresponi janji kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Nehemia 13 ayat yang kelima, ia menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobiah. Wow. Sebelumnya orang-orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Eliasib memberi Tobiah kamar, ruang khusus, tempat persepuluhan emas, perak disimpan. Persepuluhan ini digunakan sebenarnya untuk melayani, untuk mencukupi semua pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam Tuhan, untuk mereka dapat melayani Tuhan dengan baik, saudaraku yang kasih. Tetapi ternyata sekarang telah diberikan, dialihfungsikan kepada musuh Tuhan. Saudaraku yang kasih, kita harus tahu bahwa
ketika kita naikkan, membawa persembahan kepada Tuhan, menaikkan doa, pujian, penyembahan, kita menyukakan hati Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan sejumlah aktivitas untuk berkenan kepada Tuhan menjadi orang benar. Tapi respon kita kepada anugerah pemberian kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan meresponi membawa persembahan, dengan meresponi untuk menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara yang kasih, Tuhan bukan hanya love it, but He likes it. Dia sangat menyukai saya dan saudara. Ini yang harus saudara tahu. Dan ketika itu terjadi penyelewengan di sana. Nah, saudara yang kasih, kalau kita lihat kembali, kita berbicara tentang persembahan yang akan kita bawa. Tuhan tidak mengukur persembahan lalu Tuhan menerima kita, tapi Tuhan mengukur persembahan tubuh Yesus yang dipersembahkan kepada Bapa, itu yang mengcover semua persembahan yang kita berikan. Itulah sebabnya persembahan kita berkenan bukan karena persembahan itu, tapi persembahan saya dan saudara berkenan karena ada satu korban yang mendahulinya. Siapa namanya? Korban Yesus. Katakan, persembahan saya berkenan karena ada korban Yesus. Jadi korban Yesus yang pertama, saudara yang kasih. Bukan korban. Taurat mengutamakan korban. Kasih karunia memberikan korban, saudara yang kasih. Yaitu Kristus. Ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, sebuah keinginan yang tulus untuk memenuhi kehendak Tuhan. Bahkan saudara yang kasih, dalam Yohanes 10 ayat 17, saya baca bunyinya demikian. Luar biasa ayat ini. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudara, mempersembahkan nyawaku untuk hilang selamanya. Saudara yang kasih, Anda tidak akan pernah kehilangan apapun karena berkorban. Gereja Tuhan, kita tidak akan kekurangan dan kehilangan apapun karena berkorban. Yesus sudah membuktikan nyawanya satu, seperti saudara juga punya nyawa satu, amen. Tapi waktu kita rela mempersembahkan, kalau Yesus mempersembahkan nyawa, saya dan saudara tidak perlu mempersembahkan nyawa. Nyawa ada dalam waktumu, nyawa ada dalam talentamu, nyawa ada dalam loitmu, nyawa ada dalam dompetmu, saudara. Katakan, nyawa saya ada di dompet saya, nyawa saya ada di rekening bank saya. Jadi kalau rekening terhapus atau bank atau ketelan itu ATM, saudara, orang akan pusing. Kenapa? Karena nyawanya sebagian sudah tertelan. Saudaraku yang kasih, dengar. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengambil dari saudara, Dia memberikan kepada saya dan saudara. Seperti Yesus, Dia berkorban untuk menerimanya. Katakan saudara seperti ini, berapa banyak pun yang saya rela memberi, itu akan kembali kepada saya dengan berlimpah. Katakan. Seperti Yesus, saudara lihat, Dia mempersembahkan tubuh yang satu. Ternyata ada Yesus yang banyak di sini dan yang di rumah, dimanapun di bangsa-bangsa. Orang percaya sudah lebih dari 2 miliar. Lahir dari satu pengorbanan tubuh Yesus. Itu artinya apa, saudara yang kasih? Kalau Anda berani mempersembahkan kepada Tuhan, Anda akan lihat terjadi pelipat gandaan dengan cara yang ajaib. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, kita berkorban bukan untuk diterima. Katakan, saya sudah diterima oleh Yesus. Haleluya. Amen. Jadi korban kita bukan untuk menambah penerimaan Tuhan kepada kita, tapi korban kita meresponi penerimaan Tuhan yang telah diadakan kepada saya dan saudara. Korban yang demikianlah yang berkenan. Baik pujian, penyembahan, rasa syukur dan pengaguman kita kepada Tuhan,
dalam doa, pujian, penyembahan, mazmur kita kepadanya, tapi juga dengan memberi bantuan. Memberi bantuan bisa saja saudara yang kasih, dengan materi, dengan keuangan, dan hal-hal lain yang dapat kita berikan. Korban-korban inilah saudara yang kasih yang membawa sebuah perkenanan kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini, orang-orang membawa korban karena kasih kepada Tuhan. Mereka ingin menunjukkan penghargaan. Saya berkorban karena saya menghargai Tuhan. Saya berkorban bukan karena Tuhan mau mengambil dari saya. Tuhan tidak pernah berkekurangan karena punyalah Dia langit, bumi, serta segala isinya. Bahkan hidupmu dan hidupku punya Tuhan. Amin. Karena itu saudara yang kasih, ketika saya berkorban, saya sedang menghargai dan menghormati Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dalam Alkitab, korban-korban yang menyenangkan hati Tuhan. Korban-korban yang rela kita memberikan pengagungan kepada Tuhan. Tapi juga kita membawa hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung, melakukan, mensupport orang-orang yang membutuhkan ataupun membangun rumah Tuhan. Nah saudaraku yang kasih, sementara kita baca ayat-ayat tadi terjadi di Yerusalem pada tahun 30 pemerintahan Artasasta, terjadi di mana Raja Babel didatangi di sana dan ternyata diberitahukan bahwa ada kejahatan yang terjadi di sana, di Yerusalem, di dalam bait sana. Ternyata di dalam Nehemia 13, saudara yang kasih, nanti kalau saudara baca ayat 6 dan 7, sudah terjadi sebuah masalah di sana. Dan kalau kita baca nanti, ternyata bagian ini berbicara juga tentang zaman kita sekarang ini. Nehemia 13 ayat 6 dan 7. Yaitu hidup kita di hari-hari ini, saudara yang kasih, kita sedang diantar masuk ke dalam sebuah ruangan besar, gambaran dari persediaan Tuhan. Daripada alih-alih atau daripada kita menemukan persepuluhan di sana, ternyata ada Tobia di sana. Sudah ada yang menduduki di sana. Ini masalah. Nah, saudara yang kasih, apa artinya itu? Itu artinya orang-orang saat ini, saudara yang kasih, yang berkata Tuhan itu baik, dan oleh karena Tuhan itu baik, maka kita tidak perlu membawa persembahan, membawa perpuluhan, karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, maka kita tidak perlu memuji, menyembah Dia, ya. Kita cukup, saudara sudah percaya Tuhan baik, karena itu kita tidak perlu lagi menyembah Tuhan, membawa korban persembahan. Karena Tuhan sudah baik, tidak perlu lagi bawa perpuluhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah baik. Saudara yang kasih, itulah prinsip Tobia. Nah, saya berdoa supaya prinsip ini tidak ada. Tobia boleh ada di dalam kita, karena Tobia artinya apa, saudara yang kasih? Tuhan baik. Tapi cara hidupnya, saudara, oh Tuhan kan sudah baik, ngapain saya mesti bawa persepuluhan? Kenapa saya mesti menyembah Tuhan? Kenapa saya mesti berkorban? Kan Tuhan sudah cukup baik, bukan cukup baik lagi, amat sangat baik. Saudara guys, itulah prinsip Tobia. Kita baca, Paulus mengajarkan jemaat soal persembahan yang menyenangkan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu. Berarti dia dapat bantuan, dia dapat subsidi, dia dapat ada yang menabur kepadanya. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang bagaimana? Harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang kasih, orang percaya tidak boleh menyepelekan, apalagi anggap sepi kasih karunia Allah. Anda boleh hura-hura, boleh rame-rame haleluya, bahkan boleh menggelagar dengan bahasa roh, tapi Anda punya korban persembahan juga harus diperhatikan. Kenapa? Bukan soal jumlah, bukan soal barang kecil atau barang besar, tapi sikap hati dalam membawa. Seperti Paulus bilang, aku telah menerima semua persembahan yang aku perlu. Dan di ujung dia berkata, persembahan yang harum, suatu korban yang disukai. Korban yang bagaimana, saudara? Yang disukai. Berarti ada korban yang tidak disukai.
Ada korban yang berkenan kepada Allah, berarti ada korban yang tidak berkenan kepada Allah. Saudaraku yang kasih, ini Rasul Paulus sedang mengajarkan jemaat dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, Paulus berkata, aku udah kenyang, aku udah berlimpah, bahkan sudah lebih dari cukup. Hari ini saudaraku yang kasih, penyembahan, pujian kita, pemberian kita, persepuluhan kita ada. Ada wewangian, harum, karena kita mengingatkan Tuhan akan Yesus. Saudaraku yang kasih, di sini rahasianya. Persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, apakah pujian, penyembahan, doa, mazmur kita kepada Tuhan, ataupun persembahan keuangan dan materi kita. Kenapa berkenan kepada Tuhan? Karena setiap kali persembahan kita berikan, mengingatkan Tuhan tentang korban Yesus. Mengapa Tuhan berkenan kepada korban kita? Karena korban kita membangkitkan ingatan Tuhan tentang apa yang Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Dan ketika mengingat kembali, tanda kutip, bukan berarti Tuhan lupa. Jadi kalau umat Tuhan tidak kasih persembahan, Tuhan lupa. Bukan. Dalam konteks ini saudaraku yang kasih, ada sebuah sikap timbal balik. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita korban yang begitu mulia dan berarti, di mana respon kita? Dan ketika kita meresponinya kembali, Tuhan kembali mengingat semua yang Yesus sudah katakan, seolah-olah itu datang di mata Tuhan, melihat dan Tuhan kembali, wow, Tuhan puas bukan karena persembahan saudara, Tuhan puas karena karya Yesus Kristus yang saudara alami dan saudara respon kembali dengan pujian, doa, syukur dan persembahan termasuk keuangan, persepuluhan kita dan korban-korban kita. Ada kata amin yang luar biasa, amen? Yes. Jadi saudara yang kasih, ada yang bilang begini, jangan memberi kasih karunia, jangan memberi karena kita hidup dalam kasih karunia. Itu dengan kata lain, kita memberi nama yang buruk kasih karunia dengan berkata Tuhan baik. Itulah sebabnya kita tidak usah memberi karena Tuhan sudah baik bagi kita. Jangan menodai nama kasih karunia, atau jangan menodai nama kasih karunia. Mana kasih karunia? Dengan cara kita lalai atau kita cuek, bahkan kita memilih untuk tidak bersedia memberikan korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Memang benar bahwa kita berada di bawah kasih karunia, bukan hukum Taurat, tapi tidak berarti itu tidak perlu memberi persepuluhan kita. Tidak. Sekali lagi saudara, saya katakan ini. Benar bahwa kita berada di bawah, tidak di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu lagi membawa persembahan. Tetap. Nah, saudara yang kasih lihat. Yesus adalah kasih karunia Allah. Coba katakan demikian. Dialah standar sorgawi yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Tidak ada yang lebih hebat dari korban yang Allah berikan kepada kita, yaitu Yesus. Nah, ketika korban itu dipersembahkan, kemudian datang Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berperan untuk memberikan kepada kita pewahyuan, pembukaan dan pengertian tentang korban Kristus, agar itu membuat kita tertarik, bergairah. Bukan dengan kekuatan dan usaha kita, tapi di bawah kekuatan Roh Kudus, membawa kasih karunia itu beroperasi dalam kita, sehingga ada satu interaksi yang dinamis, hubungan yang dinamis, yang hidup, dinamis, yang berkembang. Di dalam penyembahan, pujian, dalam memberi bantuan, memberi keuangan, dan memberi dalam berbagai macam, termasuk persepuluhan yang diberikan kepada Tuhan. Dalam penyembahan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam besar, imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek namanya.
Lalu ia memberkati, katanya, diberkati. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, baca bersama saya, diberkatilah kiranya Abraham oleh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Melkisedek datang memberkati Abraham, Abraham kembali dengan mempersembahkan persepuluhan. Jadi perpuluhan itu pertama kali disebutkan dalam Alkitab, itu bukan di bawah hukum Taurat. Ya, sebelum ada hukum Taurat, persepuluhan sudah ada. Saudara mesti tangkap ini. Ya. Pertama kali disebutkan dalam Kejadian pasal yang ke-14 ini. Ya. Nah, ketika Melkisedek datang dan memberkati Abraham, Abraham meresponi dengan memberikan itu. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat 4, camkanlah ini. Betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Itulah Melkisedek. Ya. Sekarang kita lihat Ibrani 7 ayat yang ke-21. Ibrani 7 ayat 21, saudaraku yang kasih. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Alkitab menyebut bahwa Yesus adalah imam besar kita menurut peraturan Melkisedek untuk berapa lama? Selama-lamanya. Jadi, saudaraku yang kasih, persepuluhan adalah pewahyuan. Kecuali orang mendapatkan persepuluhan baru mereka mau membawa, mereka mau memberi persepuluhan. Tanpa pewahyuan, sekalipun orang itu hanya punya 10.000, mereka tidak akan memberikan persepuluhan. Tapi kalau orang itu diwahyukan, orang itu semakin dia punya yang banyak, dia rela memberikan. Karena persepuluhan itu bukan sekadar perintah biasa, bukan peraturan biasa, tapi sebuah perjumpaan ilahi. Haleluya. Saudara mesti pahami. Itulah sebabnya jemaat, katakan, saya perlu pewahyuan tentang kebenaran Allah. Katakan, termasuk perpuluhan juga. Amin saudara. Perpuluhan adalah cara untuk menyenangkan Tuhan. Ketika kita memberikan persepuluh kepada Tuhan, kita sebenarnya mengakui dan menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber penyediaan dan kekayaan saya dan saudara. Haleluya. Kejadian 14 ayat yang ke-20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Bukan saja pujian penyembahan pada Tuhan yang maha tinggi, tapi di selanjutnya, lalu Abraham memberikan kepadanya berapa banyak? 1/10 dari semuanya. Nah, perhatikan di sini saudara yang kasih. Persepuluhan, kata Ibrani untuk perpuluhan adalah maser. Coba katakan maser. Di dalam kata ini kita menemukan kata aser yang berarti kaya. Kaya ini memberitahukan bahwa orang kaya ditemukan di mana saudara yang kasih? Orang kaya ditemukan di mana? Orang kaya ditemukan di mana? Orang kaya ditemukan di mana? Dan kalau Anda terwahyukan ini, Anda akan mengalami dalam nama Yesus. Saudara lihat, tidak ada orang yang miskin berkekurangan gara-gara mereka berikan perpuluhan. Baca dalam Alkitab, tidak akan pernah ada. Karena kata perpuluhan, aser itu artinya rich.
Rich itu artinya orang kaya. Katakan, ketika saya membawa persepuluhan, tanpa sadar, saya sudah jadi orang kaya. Amin. 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 Nah, saudara mesti tahu, perpuluhan itu bukan sebuah paksaan, bukan sebuah liturgi dalam gereja, bukan sebuah aturan, habis bulan harus membawa persepuluhan, atau setiap dapat persembahan harus kasih persepuluhan. No! Persepuluhan adalah sebuah ungkapan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dengan ketika kita memberi, kita sedang berkata, engkaulah kekayaan saya. Karena di dalam arti perpuluhan itu ada kata aser. Haleluya. Nah, agar lebih mudah ini saya usulkan, bagi yang punya anak, kasih nama dia Aser. Haleluya. Saudara yang kasih, sekali lagi, perpuluhan adalah wahyu. Coba buka tangan. Tuhan, wahyukan saya tentang perpuluhan. Katakan. Sehingga kita konstan, haleluya. Bukan kecil jumlah baru kita berikan, tapi semakin besar kita semakin mempercayai Tuhan dalam membawa, mengembalikan persepuluhan. Kenapa? Karena itu diwahyukan kepada kita. Kita berada di bawah kasih karunia. Tuhan itu baik. Sehingga kita tidak membiarkan firman Tuhan tentang Tuhan itu baik menjadi noda karena kita katakan, ya Tuhan baik, tapi kita tidak meresponinya dengan memberikan, membawa korban-korban yang berkenan kepada Tuhan, di antaranya persepuluhan. Untuk mempersiapkan memasuki hari-hari yang jahat ke depan, termasuk kelaparan, kesulitan soal keuangan dan keadaan-keadaan yang lain yang akan datang, Tuhan ingin kita memberi persepuluhan, karena jika Tuhan dapat mempercayai Anda dengan uang, Tuhan dapat mempercayai Anda dengan kekayaan yang sejati. Yaitu apa saudara? Manusia. Jiwa-jiwa yang saudara menangkan bagi Tuhan. Itu yang penting. Katakan, jiwa-jiwa kekayaan saya dalam kekekalan. Tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Tapi ketika kita mulai membawa setia dengan harta orang lain, kita mendapatkan. Lukas 16 berkata demikian, ayat yang ke-11. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kepadamu harta yang sesungguhnya. Kita lihat Nehemia 3 ayat 18. Maaf, ayat 8 sampai 13. Aku menjadi sangat kesal, lalu ku lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian ku suruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu ku bawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga ku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi apa? Persembahan persepuluhan dari gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Ayat 13. Sebagai pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Salemia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Jadi saudara lihat, ada sebuah restorasi, haleluya. Katakan, saya usir roh Tobia dari tempat ini dalam nama Yesus. Katakan. Saudara bisa bayangkan, Nehemia mengamuk dan dia angkat perang. Hei Tobia, mungkin dia sedikit jengkel, kamu tidak beradab, kamu selama ini kamu bermain gelap ya dengan imam-imam. Saudara yang kasih lihat, Tuhan sangat mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan saudara yang kasih, kalau Anda tidak memberikan persepuluhan pun, jangan ragu. Tuhan tetap mengasihi saudara. Sekali lagi, kalau Anda tidak memberikan persepuluhan pun, jangan ragu. Kasih Tuhan tidak akan kurang dari saudara. Jangan ragu. Kenapa? Karena persepuluhan tidak ada kaitannya dengan Allah mengasihi kita. Yang perlu kita lakukan di sini apa?
Kita harus mengerti ini. Bahwa persepuluhan bukan hutang yang Anda hutang. Itu benih yang Anda tabur. Saudara mesti tahu itu. Seringkali orang beta ada hutang perpuluhan. Hutang perpuluhan. Kapan kamu pinjam kalau kamu berhutang? No. Sekali lagi, persepuluhan bukan hutang yang Anda hutang. Itu adalah benih yang saya tabur. Katakan, amin. Ya. Ketika kita meninggalkan persepuluhan dan berhenti memberikannya, itu sama dengan kita berhenti untuk datang ke gereja, berhenti untuk mengikuti Tuhan, berhenti untuk tidak lagi berada dalam gereja lokal, mendukung pekerjaan Tuhan. Ketika kita meninggalkan persepuluhan dan berhenti mendukung gereja lokal, Anda sedang meninggalkan rumah Tuhan. Ibrani 7 ayat 8 sampai 10, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Setiap orang, siapapun dia harus mengembalikan persepuluhan. Ayatnya yang ke-10, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya. Jadi saudara kekasih, kata ini saudara kekasih, menerima dalam bentuk kalimat present passive participle. Artinya apa? Persepuluhan adalah kesaksian bahwa Yesus hidup. Haleluya. Saudara mau bersaksi tentang Yesus hidup, saudara mesti bawa, belajar ini mempercayai. Itu aktif, itu sementara terjadi. Karena Abraham memberikan persepuluhan, generasi setelahnya termasuk Lewi cicitnya diberkati. Ketika Anda memberikan persepuluhan, generasi Anda sedang diberkati. Haleluya. Tuhan akan menyediakan, dan sebagai anak-anaknya jangan khawatir tentang uang. Katakan amin. Sebaliknya, mari kita belajar cara-cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan, mengharapkan panen berlimpah. Katakan, tahun ini saya akan menuai dengan berlimpah. Haleluya. Ketika kita membawa korban persembahan. Saudara yang kasih, saya berdoa, mari kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa pada malam hari ini, Tuhan memberkati engkau di sepanjang perjalanan hidupmu dan sudah memberkati engkau. Kiranya Tuhan membawa engkau berkat Abraham turun atas hidup engkau. Bahkan berkat-berkat yang dia janjikan, baik dalam Ulangan 28 maupun dalam Efesus 1 dan ayat-ayat kebenaran yang lain. Bahwa Tuhan memberkati engkau sepanjang hidupmu, engkau dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Kiranya engkau menjaga engkau dijaga dari segala macam bahaya. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan mendeklarasikan itu. Kiranya Tuhan membawa rahasia kebenaran tentang persepuluhan, tentang korban yang berkenan kepada Tuhan, tentang hati yang berkemurahan, tentang memberikan pertolongan kepada orang-orang kudus, memberi membagikan hal-hal kepada orang membutuhkannya, termasuk membawa persepuluhan kita. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa terjadi revolusi pewahyuan kebenaran dalam nama Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang penuh kasih karunia. Bahwa Tuhan yang memelihara engkau. Setiap kekhawatiran dan ketakutan gugur dari hidup kami. Sementara firman akan bertumbuh di dalam engkau. Firman akan berbuah-buah dan berlipat-lipat atas engkau. Haleluya. Olehmu bangsa-bangsa diberkati. Olehmu generasi Benyamin, bangsa-bangsa diberkati. Thank you Lord for tonight. Mari mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ku tak dapat menghindari kebaikan-Mu.
kebaikan-Mu. Ku tak dapat menghindari kebaikan-Mu. Haleluya. Pulang dengan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam engkau. Haleluya. Katakan, saya dimahkotai dengan kebaikan-kebaikan. Amin.